di komunitas yang saya rasa ini sangat solid sekali. Boleh kita tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Terima kasih. Dan mungkin saya datang ke sini seperti biasa, saya menjalankan amanah dari panitia untuk berbagi gitu. Jadi dari apapun yang kemarin sudah didapatkan, dari segala sesuatu yang sudah diterima, mungkin nanti kita akan lebih banyak discussion point, karena yang paling penting itu adalah bagaimana kita bertukar pengetahuan. Karena intinya saya datang ke sini bukan mau menceramahi gitu ya, bukan mau mengajari, bukan mau convincing anything gitu. Jadi semoga pembelajaran kita hari ini, sesi saya hari ini sedikit menambah catatan kaki gitu ya, simpel banget untuk menambah catatan kaki apa yang sudah dibahas sama Sradama mungkin, atau teman-teman fasilitator yang sudah dari kemarin. Jadi saya rasa let's empty the glass gitu ya, mari kita kosongkan gelas, open mind dan open heart, itu yang paling penting, dan kita terus bisa enjoy menikmati proses pembelajaran gitu. Setuju Ibu dan Bapak, teman-teman? Ibu Bapak kayak belum makan siang. Ini dikasih makan siang nggak ini? Enggak ya? Oh, saking banyak. Ya, kalau nggak panitia mau saya marahin nih, kayak kalau nggak dikasih makan gitu. Oke, saya rasa opening itu Pak Pur, supaya kita bisa langsung direct ke pembelajaran kita. Silakan. Saya mau mulai dari gini, Ibu dan Bapak, teman-teman semua. Boleh ada 3 orang yang menyampaikan dari hari kemarin sampai barusan dapat apa sih dari pembelajaran ini, secara singkat aja. Apa yang didapetin, terus gimana sih aplikasinya, atau gimana sih ilmunya, yang mungkin itu bisa menjadi summarize dulu sementara supaya nanti kita bisa masuk ke topik berikutnya gitu. Ada? Boleh? Ada yang mau kasih tanggapan dulu, silahkan. Ya, assalamualaikum. Nama saya Vera. Dari kemarin yang sudah dijalankan, alhamdulillah saya dapat rasa, dapat ilmu, dapat praktek langsung gitu. Untuk meditasinya itu kan sangat baik untuk diri sendiri gitu, untuk menjadi pondasi gitu, menjalani kehidupan seperti itu. Nah, Bu. Boleh tepuk tangan, keren. Kita tunjuk satu, siapa aja? Tunjuk aja satu, random. Yang pakai baju biru dongker. Oh, ini Mas Fikri. Ya. Sorry. Mas Fikri, silakan. Kalau dari saya sih, jadi bisa tahu cara berpikir. Bisa tahu cara berpikir? Ya. Jadi selama ini ngapain aja, Mas? Bukan gitu intinya, jadi gimana ya? Mengolah pikiran dengan baik gitu. Kan ada 3 pikiran ya. Apa aja Mas 3 pikiran? Apalagi? Tapi ingat intinya ingat. Nah, Sapa, Rajas, sama Tamas ya. Yang disuruh ngejelasin. Karena sebenarnya saya nanya juga, saya tuh nggak tahu mau ngomong apa, jadi pengen tahu dulu gitu ya. Thank you Mas Fikri, boleh tepuk tangan buat Mas Fikri. Tunjuk aja Mas yang dekat. Yang dekat boleh, yang jauh boleh. Ya. Ya. Silakan Mbak Mary. Selama saya mengikuti acara ini, saya merasa suara di kepala saya yang selalu berisik, selalu ribut, sekarang mulai tenang. Oke. Udah mulai tenang, apa efeknya? Damai, nyaman, penuh cinta. Asik. Jadi sebelumnya enggak ya? Ya, nggak apa-apa sih. Oke, terima kasih. Ini sampel bahwa ternyata banyak hal yang bisa diambil gitu ya dari pembelajaran kita kemarin gitu. Oke, saya topik hari ini tuh di jam-jam segini tuh bahasannya lumayan PR gitu ya. Jadi saya lagi belajar mensimplifikasi gitu. Tapi yang pertama, Swamiji, Sradama, saya izin saya mau so tahu dulu tentang Vedanta nih ya. Mau so tahu dulu gitu. Kemarin pasti udah diajarin apa itu yang disebut dengan Vedanta. Udah dikasih tahu? Veda itu apa? Veda itu artinya knowledge, pengetahuan.
Anta itu sesuatu yang paling cutting edge gitu, sesuatu yang the highest gitu. Makanya dalam Veda ini adalah sesuatu yang paling penting gitu. Saya gambarin supaya gampang aja ya. Kalau di Quran itu Vedanta itu trikul terakhir di surat Quran gitulah kira-kira. Kan kalau sholat cuma trikul doang kan ini diulang kan ya. Nah, iya udah kan itu yang sering dibaca ya. Iya kul Allah, kul auzu birabbil falaq, kul auzu nah itu Vedanta. Karena kalau sudah 111, 112, 113, 114 Qur'annya beres, berarti 1 sampai 114 Qur'an menguasai gitu. Makanya ada satu statement bahwa kalau kita membacakan dan menyelesaikan 3 surat terakhir Quran sama dengan menghatamkan Quran. Pernah dengar gitu nggak? Ya. Bukan berarti kul Allah hatam, bukan. Tapi kalau kita sudah benar-benar pure disebut ikhlas, lepas dari kedengkian disebut falak, dan menjadi manusia utuh, itulah kita sudah dalam tanda petik selesai menghatamkan Quran dalam tanda petik itu. Oke? Berarti dalam konteks ini kita sebut Vedanta, Veda dan Anta itu artinya pengetahuan yang paling puncak. Nah, nanti kita bicara di depannya pakai kata-kata ad gitu. Makanya ada ad Veda. Jadi di depannya ini nanti artinya adalah non duality, melepaskan diri dari dualitas. Makanya Advaita Vedanta gitu. Nah, Advaita Vedanta dalam perspektif Islam itu disebut dengan yang namanya La ilaha illallah. Jadi ini lagi mau ngomongin tentang konteksnya namanya tauhid gitu. Contoh, teman-teman, orang yang mengenal Tuhan, apakah dia melakukan kebaikan? Ya, karena dia mewakili sifatnya. Maka kebaikan itu disebut dalam konteks yang namanya ada keimanan di situ. Nanti kebaikan itu disebut yang namanya dharma gitu. Dalam perspektif ini disebut dharma. Maka ketika naik iman, dia akan total surrender, namanya adalah Islam. Islam itu nanti disebut dengan yang namanya bhakti di sini. Dan puncaknya itu sering disebut ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah Advaita itu sendiri gitu. Jadi ini puncak tertingginya disebut dengan yang namanya ihsan gitu. Makanya ada rukun iman, ada rukun Islam. Dua-duanya digabung menjadi ihsan gitu ya. Supaya nanti kita ngerti, oh ternyata nanti ini cuma beda-beda tipis bahasanya, beda-beda tipis pemahamannya, beda-beda tipis definisinya, supaya kita nggak berantem berbeda kata tapi maknanya sama jadi ribut gitu. Kita tahu ya masyarakat Indonesia itu kan IQ-nya nggak gede-gede banget gitu ya. Ini kita kalau dikumpulin dibagi jumlah itu kita tuh rata-rata 78,4 udah gitu aja. Ya. Jadi semoga kita tidak menjadi penyumbang IQ yang mengurangi daya koma-komanya gitu kira-kira. Contoh ini paling gampang aja. Teman-teman pernah dengar kata milad nggak? Iya. Pernah dengar? Iya. Pernah ya? Milad itu artinya apa? Lahir. Pernah dengar kata Natal nggak? Pernah. Natal artinya apa? Lahir. Tapi ada loh ketika bicara Natal, langsung gini nih. Ya, alergi gitu. Nah itu di Desember nanti berantem gini-gini mulu, diulang-ulang. Sibuknya di situ mulu. Padahal mau milad kek, mau Natal kek, mau lahir kek, mau born kek, itu sama, nggak ada bedanya sama ngomong cai, air, banyu, water. Eta kene gitu, itu juga gitu. Paham nggak? Oke sampai sini? Oke. Sehingga nanti kalau kita bicara Vedanta, tar dulu. Jangan-jangan cuma beda nama, tapi barangnya itu juga gitu. Gitu ya. Dan kenapa sih kita penting untuk main jauh? Karena dengan main jauh kita akan banyak ngerti dari multi perspektif gitu intinya. Dan yang menarik, nanti ini akan terbagi 3 nih teman-teman. Saya pakai bahasa aslinya dulu ya supaya gampang ya. Yang pertama disebut progressive path namanya. Progressive path itu kalau dalam bahasa di tasawuf itu levelnya namanya syariat gitu. Jadi orang yang sholat 5 waktu itu namanya progresif. Nanti naik nih ke namanya direct path. Langsung. Direct path itu kalau di Al-Fatihah disebut sirotol mustaqim. Jadi sirotol mustaqim itu bukan jalan yang lurus sebetulnya, jalan yang langsung. Tol, jalan tol. Tol, langsung.
Nah, yang paling tinggi disebut path-less path, jalan tanpa jalan. Oh, ini keren banget. Itu iman. Jalan tanpa jalan. Itu iman ya, Kang? Berarti kalau jalan tanpa jalan gimana? Apa, Pak? Apa? Tolong, Cok. Nah, ini kebanyakan makan siang nih. Kalau jalan tanpa jalan berarti gimana? Bukan, sampai berarti dia. Dia sampainya. Oke? Teman-teman, ini kita pemanasan dulu ya, belum mulai. Aku itu tadi apa yang progressive path itu yang Progressive atau yang- path itu Enggak, maksudnya disebut iman. syariat. No, I mean Iman, bagian dari Islam, Islam. Nah, ini kan apa namanya, beliefnya di sini. Oke. Ini jalannya ada 3 gitu. Oh, jalannya. Ah. Sip. Lanjut ini. Makanya kalau dalam tradisi Islam disebut syariat, torekoh, tarekat, hakikat. Hakikat. Nah, Vedanta itu bicara tentang hakikat. Gitu. Sip ya. Syariat itu kulit. Teman-teman kalau beli mangga, pengen ngicipin kulitnya, pengen ngicipin dagingnya. Nah, masa mau, aduh mangga, gitu kan? Enggak. Betul nggak? Sekarang saya tanya, kalau mau ngicipin dagingnya harus diapain? Nah, kulitnya itu syariat, cara ngupasnya namanya tarekat. Boleh gini nggak? Ngupasnya boleh gini nggak? Boleh gini nggak? Boleh gini nggak? Terserah, yang penting dapat dagingnya. Nah, ini nanti yang ngupasnya gini, bid'ah misalnya. Nggak gitu. Orang dia begitu gitu. Sip ya? Dan puncaknya ketika hakikat, kamu tahu rasanya mangga itu seperti apa. Dan kalau udah tahu rasanya mangga, tidak ada keraguan lagi. Karena kalau udah tahu rasanya, tidak perlu kata-kata, tidak perlu ucapan, tidak perlu apapun. Di situ yang namanya advaita, saya lepas dari dualitas. Contoh. Ini apa teman-teman? Tulisan nasi. Nah, mulai. Masih aneh-aneh deh. Ya, dibaca nasi. Oke? Berarti pertanyaan saya, kalau ada suatu nama, harus ada barangnya nggak? Ada. Nah, sih. Nggak mungkin ada nama, nggak ada barang. So, teman-teman sekarang baca ini tiap hari, sering-sering, nasi. Jadi kenyang nggak? Enggak. Betul nggak? Tetap saya harus menyatu dengan barang yang namanya nasi. Dan penyatuan itu nanti ada di level yang namanya Vedanta. Dan Vedanta ini jalannya top lah, langsung to the point, gak banyak basa-basi gitu. Kan kalau di level syariat basa-basinya banyak tuh, gini ribut, betul nggak? Kunut nggak kunut, berantem gitu. Nah di level sini tuh nggak main gitu, nggak di situ lagi gitu. Dan itulah kenapa level kesadaran ini nggak bisa dipaksain. Kenapa? Karena setiap orang mengalami level ini tidak bisa dipaksakan. Sampai sini oke? Oke? Ih jadi diam-diam gini, oke nggak ini? Ini soalnya oke-nya gini. Oke. Oke, tapi itu harkos gitu ya, ada harapan kosong gitu ya. Oke, dapat ya? Dapat ya? Berarti pertanyaannya, maaf nih ya, mau lewat jalur Vedanta kayak mau lewat jalur apa, semua hanyalah jembatan. Dah. Jadi ini bintang 1, ini bintang 2, ini bintang 3 nih. Oke, saya mau bagi dulu nih supaya kita luas. Sekarang yang keempat nih. Saya berapa 2 jam ya? 5 jam. 5. Nah kalau 2 jam 4 aja gitu. Kalau lebih lama ada 7, 4 aja dulu lah. Nah, 4 juga belum tentu pada ngerti lah. Udah biasa aja ya. Nah, kita simpel aja. Nah, suka jujur lah. Oke, yang keempat gini. Teman-teman pernah dengar kata agama nggak? Pernah dengar? Agama itu apa sih? Jembatan. Agama itu benar, artinya tidak, agama itu kacau. Agama itu artinya kosmos. Kosmos itu keteraturan. Berarti jalan menuju kepada berarti agama itu bridge atau jembatan. Setuju? Berarti orang beragama menjadikan agama jembatan untuk sampai ke titik sampai. Entah itu mau namanya Brahman ke, entah itu mau namanya Atman ke, entah itu mau namanya Allah ke, entah itu mau namanya Sang Hyang, terserah. Karena itu hanyalah nama, barangnya itu juga gitu.
Jadi oh itu kayaknya enggak deh, itu kayaknya salah deh. Sekarang orang melihat salib takut gitu misalnya. Kenapa coba? Betul nggak? Karena itu hanya bicara simbol. Maka di dalam simbol pasti ada fungsi. Oke? Oke. Pertanyaan. Berarti kalau kita bicara tentang religion atau agama, dia adalah jembatan untuk menuju kepada tujuan tertinggi, betul nggak? Betul. Nah, tujuan tertinggi ini disebut Vedanta gitu. Tujuan tertinggi ini nanti disebut dengan kata-kata yang simpel kita sebut sebagai non-duality. Kalau pakai bahasa tasawuf inilah yang disebut tauhid. Yang namanya tauhid udah tidak lagi ada penyekatan antara dia dan kita gitu. Nah, yang menarik agama Ibrahimi tiga-tiganya itu dia berfokus kepada Tuhan, God. Islam Tuhan, Allah. Christianity Allah, Tuhan, Allah. Judaism sama gitu. Tetapi karena Vedanta ini datang dari klasik Hindu, dia tidak konteksnya nggak pada Tuhan, tapi konteksnya kepada self namanya. Maka dia tidak mencari yang di luar, tapi dia mencari yang di dalam gitu. Dapat nggak? Makanya Hindu Buddha ini jarang sekali berbicara konteks tentang Tuhan, tapi tentang selfnya. Dan yang menarik adalah dalam tradisi Islam justru ada kata-kata man arafah nafsa faqad arafah robah. Kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan mengenal Tuhanmu. Nah ini kalau kita ngelihatnya sepotong, oh ini kayaknya beda, ini salah, nggak gitu. Ingat ya, semua ini jalan untuk menuju ke tempat yang sama. Karena kita semua ini sumbernya sama. Sampai sini oke? Oke. Sampai sini oke? Oke. Dapat ya? Dapat. Nah, berarti dari 1, 2, 3, dan 4, kenapa teman-teman datang ke sini dan belajar ini? Kita semua lagi mau belajar nyampe ke titik sampainya. Pertanyaan saya ke Bandung dari Jakarta, boleh lewat Cipularang nggak? Boleh. Puncak? Boleh. Mau lewat Cipularang kek, mau lewat Puncak kek, terserah. Karena saya mungkin senangnya lebih ke travelingnya agak panjang, naik motor boleh nggak? Boleh. Ada teman saya lebih senang cepat pakai wus, boleh nggak? Boleh. Teman saya lebih oke banget, dia melihat lebih pengen diam-diam pakai van, pakai mobil, boleh nggak? Boleh. Yang satu memang dia pengen sambil olahraga jalan, boleh nggak? Boleh. Pegel sih. Tapi boleh nggak? Boleh. Sip ya. Sama seperti olahraga, tujuan akhirnya sehat. Betul nggak? Lewat jalur basket boleh nggak? Boleh. Lewat jalur berenang boleh nggak? Boleh. Tujuannya apa? Sehat. Masa pebasket mengkafirkan perenang? Kan aneh. Betul nggak? Karena tujuannya apa? Sehat. Clear? Dapat? Paham? Berarti dari semua yang saya ceritain ini, kita lagi bicara di tujuan. Satu lagi aja ya, bintang 5. Satu lagi. Banyak orang yang berpikir ya, tujuan itu nanti. Betul nggak? Ya. Sok sekarang saya tanya, masih ada yang takut mati nggak di sini? Asik. Masih ada. Ya, soalnya baru belajar semalam sih ya nggak apa-apa ya. Contoh. Pernah nggak dengar bahwa cek, oke. Pernah nggak dengar ada kata-kata hidup pasti akan mati, nanti akan kembali kepada tujuan atau kembali kepada sumber awal? Pernah begitu nggak? Ya. Kita sebut ini sebagai perjalanan. Berarti kalau lihat perjalanan hidup sampai mati dari titik A ke titik B sampai nanti ke titik C. A, B ke C. Oke? Sekarang saya tanya. Allah itu ada di A, ada di B, atau ada di C? Ada di C. Ada di semuanya. Semua. Tuhan itu ada di A, ada di B, atau ada di C? Berarti kalau teman-teman lagi ada di A, ada Tuhan nggak di situ? Ada. Berarti menuju Tuhan harus ke B nggak? Nggak harus. Dulu dong, mati dulu. Enggak. Mati dulu. Enggak harus. Jadi kalau mau ketemu Tuhan harus mati dulu gitu? Ya boleh aja sih.
Tapi rugi gitu ya, pas mati nggak tahu Tuhan yang mana, wah ketahuan ya, bingung gitu. Sudah di sini. Ini oke dulu kan nih? Ulang. Iya, boleh. Masih mikir saya mau menuju. Berarti kalau mau menuju ada jarak nggak? Ada. Sekarang saya tanya, kita sama Tuhan ada jaraknya nggak? Ada. Terus gimana caranya menuju Tuhan? Sudah sampai tujuan. Sudah sampai. Kita sudah sampai tujuan. Sadar. Betul nggak? Berarti poin utamanya bukan linear dari A mau ke B terus mau ke C, nggak gitu dong? Sudah. Oke sampai sini? Oke nggak? Oke. Berarti sekarang saya tanya, maaf ya, kita tuh dikasih hidup, maaf nih, apakah ketika kita hidup atau nunggu mati atau nanti apa dan nanti baru mau ketemu Tuhan, atau kita per saat ini bisa ketemu sama Dia? Saat ini. Kenapa? Sadar. Allah ada di mana? Ya gimana mau nggak ketemu, orang di A ada, di B ada, di C ada. Betul? Betul? Betul. Jadi hidup ini menuju nggak? Sudah. Kalau menuju berarti masih ada ruang dan waktu. Nanti. Sip. Maka perjalanan hidup tidak linear dari titik A ke titik B, nggak gitu. Tapi dari lapisan paling luar ke dalam, sampai nanti ke inti. Dan nggak akan pernah kemana-mana. Jadi perjalanan hidup bukan dari kita menuju Tuhan, bukan. Dari ketidaktahuan menuju kepada kesadaran. Sadar bisa sekarang nggak? Bisa. Berarti pertanyaannya, yang membuat kita terpisah sama Tuhan apa sih? Kesadaran. Karena kita tidak sadar. Nah, Vedanta tuh ngajarin kesadaran langsung gitu. Sip. Ini oke nggak ini? Ini lemas-lemas gini. Ini belum mulai loh. Ya terpukau teh ngerti atau enggak itu yang penting sih. Terpukau bagus sih, tapi kalau nggak ngerti jangan lah ya. Tapi dapat ya teman-teman ya. Clear ya? Supaya nggak ada lagi pertanyaan, Tuhan di mana ya? Terus habis itu takut lagi sama Tuhan. Ingat ya, agama itu kan sumbernya tukang nakut-nakutin, betul nggak? Kalau nggak sholat, dosa, betul nggak? Kalau dosa masuk neraka. Jadi nggak sholat masuk neraka. Maka orang rajin sholat karena takut masuk. Ikhlas nggak? Transaksi. Ciri-ciri orang yang sholatnya nggak ikhlas pasti Allahu Akbar. Rakaat 2, rakaat 3, udah nggak ikhlas aja. Ada yang gitu nggak? Ada. Ini berarti orang-orang nggak ikhlas ya. Clear? Dapat ya? Oke, mudah-mudahan waktunya cukup sampai bahas 5 poin ini. Dan sekarang, karena kita ngomonginnya di ranah Vedanta, saya lepasin dulu tasawufnya, saya mau masuk ke Vedanta nih. Supaya nanti teman-teman, ngerti ya, kenapa ini bahasanya gini gitu. Cuma nanti beda style aja gitu. Tapi nanti ngerti bahwa meaningnya tuh itu-itu juga gitu lah kira-kira. Oke? Sip? Oke, saya mau pakai terminologi. Contoh. Kita mulai nih ya. Mulai. Bismillah ya, kita mulai. Oke. Teman-teman, apa sih sebenarnya ilmu tertinggi itu apa sih sebenarnya? Kalau saya nanya, ilmu tertinggi dalam hidup, yang kepikiran apa? Marifat. Marifat, oke. Marifat itu apa? Oke, barangkali kalau boleh pakai bahasa sendiri lah ya, supaya kita nggak pakai terminologi definisi dibalas definisi gitu. Itu biasanya jadi puyang. Hal yang paling simpel ketika bicara ilmu tertinggi dalam hidup, marifat. Oke, apa lagi? Hidup. Gimana? Kesadaran. Kesadaran. Maksud kesadaran itu gimana, Bu? Menyadari aja bahwa semua dari Allah dan akan kembali ke Allah. Semua dari Allah. Dan akan kembali ke Allah. Allah tuh yang gimana? Lo pusing nggak? Iya. Sekarang saya tanya, semua dari Allah akan kembali ke Allah. Kata-kata Allah aja kita nggak jelas loh. Maaf ya, Allah dalam benak kita bisa abstrak nggak? Abstrak. Sekarang saya tanya, kembali ke Allah tuh kemana gitu? Nggak tahu, betul nggak Bu? Ya itu nggak masalah juga. Tetapi nggak apa-apa buat jadi konsep. That's good. Ada lagi? Ih jadi diam gini. Fitrah dan ulas. Oke, apa lagi? Apa sih
Yang paling top of the top dari semua knowledge pengetahuan apa? Nur, kasih sayang, cinta. Cinta, oke. Nur, oke. Apa lagi? Gini deh, teman-teman ibu dan bapak, maaf ya, yang gini, teman-teman ibu bapak setiap hari yang paling sering ngobrol sama siapa? Ini rata-rata nggak akan ada yang jawab pasangan, nggak ada ya. Jarang sih soalnya. Yang paling sering akan kita ajak ngobrol adalah diri. Betul? Sekarang saya tanya, berarti kalau gitu, hal yang paling penting ketika kita hidup, yang paling esensial, yang paling bisa menyayangi kita, yang paling bisa care sama kita, siapa? Diri sendiri. Berarti pertanyaannya, ilmu tertinggi dalam hidup, ilmu tertinggi tentang mengenal siapa? Sekarang saya tanya, ilmu tentang dirinya banyak nggak ibu bapak teman-teman? Mungkin nanti ada informasi yang lewat tiba-tiba, oh aku ini namanya siapa? Coba tanyain lagi. Nama itu aku bukan? Bukan. Tanyain lebih dalam lagi. Tanyain lagi. Tanyain lagi. Oke. Cukup. Terima kasih. Boleh dibuka matanya dan kita tepuk tangan. Apapun jawabannya disimpan dulu. Tapi sebisa mungkin pertanyaan tadi diulang-ulang, kalau ada waktu ditanyain lagi deh. Karena biasanya jadi suka lupa gitu kira-kira. Sip ya? Sampai sini oke? Oke. Nah, sekarang saya mau bahas ke hal yang sangat detail, yang sangat basic dulu teman-teman. Sangat-sangat basic dulu. Oke. Teman-teman bisa beda. Nah, ini ngebedain sendiri nih. Ya oke. Kan kalau kita ngomongin Advaita Vedanta, itu artinya adalah melampaui dualitas. Jadi kita sudah tidak bermain di ranah dualitas. Sekarang saya tanya, teman-teman silahkan pelan-pelan toleh ke kanan, lihat temannya yang kanan, toleh ke kiri, lihat temannya kiri. Silahkan sok dilihat dulu temannya yang kanan kiri. Ya, ada temannya ada. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Impresi pertama begitu lihat temennya gimana? Imut. Oh, imut. Ya. Barusan kita melihat teman sebelah kita, yang kita lihat apanya? Wajah. Wajah. Sekarang saya tanya, bisa ngomong imut, cantik, ganteng, itu gara-gara wajah bukan? Iya. Gara-gara mata lihat. Gara-gara mata. Ini semua wajahnya sama-sama kulitnya. Sama. Tapi memang ada yang masih sadar, ada enggak apa-apa sih. Tapi intinya sama-sama kulit. Fisik. Betul? Tapi sama-sama kulit, ngelihat yang satu banget, ngelihat yang satu gimana, ngelihat yang satu beda-beda nggak? Beda. Tapi sebenarnya semuanya sama-sama kulit. Betul? Sip. Pertanyaan saya, berarti ketika kita merasakan sesuatu itu gara-gara kulitnya bukan? Bukan. Karena cantik tidak terletak pada kulit mukanya. Betul nggak? Tapi terdapat pada persepsi. Sudut pandang. Makanya ada yang bilang satu, ih cantik, yang satu biasa aja. Betul nggak? Padahal sama-sama kulit. Apalagi nanti yang ngelihat yang satu agak getar-getar, yang satu biasa aja gitu misalnya. Loh, ibu bapak pernah nggak ngelihat satu cowok yang beneran diidamkan terus ada terasa-rasa gitu, pernah nggak? Aduh, ini kayaknya udah lama nggak ngerasain sih ya, tapi apa-apa. Anggap dulu gitulah gitu. Kayaknya udah lama tuh nggak ngerasa gitu, tapi nggak apa-apa sih. Dulu tuh waktu zaman SMA ngelihat pas ada dia tuh pernah nggak kira-kira? Padahal sama-sama kulitnya, sama. Kulitnya dia sama kulit sapi, kulit juga nggak? Sama. Bener nggak ini? Iya. Nah, berarti ada sesuatu yang interesting di sini nih. Kok bisa ya ketemu orang ini aku deg-degan, ketemu orang ini deg-degan juga, tapi yang satu sayang, yang satu kesel misalnya, bisa? Betul nggak? Berarti kalau gitu ada beberapa layer, ada beberapa tingkatan.
Saya mau bagi dua dulu nih. Dalam perspektif Vedanta, ada yang namanya Brahman, ada yang namanya Atman. Dibahas nggak kemarin? Iya. Ada dibahas kemarin nggak? Iya. Ya dikit ya, dikit. Brahman itu semuanya disebut kebenaran tunggal, itu namanya Brahman. Keberadaan tunggal, gitu. Jadi anggap aja Brahman itu papan tulis ini. Dalam perspektif Islam, Brahman itu disebut Allah. Allah itu apa? The reality, sang realitas. Maka di surat An-Nas, kenapa Allah membagi dirinya menjadi 3 terminologi? Ada Rob, ada Malik, ada Ilah. Ini 3-3-nya beda nih. Contoh, kalau pakai bahasa Inggris lebih enak sih. Ada orang teriak, oh my God. Ada orang teriak, oh my Lord. Betul? Ya. Beda dua-duanya. Tapi dua-dua orang Islam teriaknya dua-duanya ya Allah. Tapi yang satu bisa ya Rob. Paham sampai sini? Ya. Oke sampai sini? Ya, oke. Berarti ada keberadaan tunggal dan ada yang menampil dari keberadaan itu gitu. Contoh. Teman-teman ibu bapak lihat papan tulis sekarang? Ya. Ya, anggap ini keberadaan tunggal. Oke? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin nggak ada sebuah tulisan kalau nggak ada papan tulisnya? Mungkin nggak? Ya. Saya nulis di sini bisa nggak? Ya. Kenapa? Nggak ada apa-apa. Nggak ada wadahnya. Oke? Nanti ini disebut nirguna dan ada saguna. Ya, oke, kita pakai banyak definisi sedikit ya supaya nanti kita ngerti. Oh, mana Lord, mana God, mana Rob, mana Malik, mana Ilah, mana Allah, mana Brahman, mana Atman. Ini sebenarnya cuma definisi, tapi intinya kalau ininya ngerti, nanti ininya dapat gitu. Makanya ini penting untuk ngerti dulu. Makanya ini agak PR sedikit, tapi penting untuk dimengerti. Karena kalau tidak dimengerti, ini nanti susah kebuka. Makanya kalau orang langsung datang ke sini, ininya nggak ngerti, halu biasanya. Gitu. Makanya kenapa knowledge itu penting. Sampai sini oke? Aduh, oke-nya masih gini ya, oke nggak ini? Oke. Nah. Memang kalau orang mau dapat pencerahan tuh emang jadi agak diem gitu. Santai gitu ya. Oke. Ini kita sebut keberadaan tunggal. Layar. Berarti tidak akan ada yang menampil kalau tidak ada wadahnya. Setuju? Setuju. Teman-teman bisa ada di sini nggak kalau nggak ada ruangan? Nggak ada. Kita ada di sini karena ada ruangan. Maka ruang adalah mewadahi. Keberadaan adalah mewadahi. Sampai sini oke? Oke. Oke? Oke. Contoh lagi. Ini papan tulis, di bawahnya ada kolom papan tulis. Oke? Ada kolom nggak? Iya. Atau yang lebih gampang lah ya. Udah ini pokoknya anggap kolom aja ya. Oke, ini kan kursi, ada kolom kursi. Oke. Papan tulis ada kolomnya papan tulis. Dia? Oke? Sekarang saya tanya, kalau papan tulisnya saya pindah ke sana, kolom ada di sini nggak? Kenapa? Tidak ada keberadaan. Maka kolom hadir kalau ada keberadaannya. Sampai sini oke? Oke. Saya nggak usah pakai mic deh, nggak apa-apa ya? Iya. Gini kedengeran nggak? Oh kedengeran. Ini jual duit. Cek, dah. Ulang. Ini kolom. Ini papan. Pokoknya hari ini kita mau cuma belajar kolong-kolong aja ya. Tapi kalau papan tulis dipindah ke sana, kolom ada nggak? Berarti tidak mungkin ada kolom tanpa papan tulis. Teman-teman udah nggak usah belagu, nggak usah sombong, kita semua hanya kolomnya Tuhan. Jadi kalau nggak ada dia, nggak ada kita. Paham? Paham. Berarti kita ini datang dari sebuah keberadaan. Tanpa ada keberadaan, tidak mungkin ada penampilan. Sampai sini oke? Oke. Keberadaan namanya Brahman atau Allah, penampilan namanya Atman atau nanti kita bisa sebut Rob, Malik dan seterusnya lah. Nah sekarang saya mau gambarin gini.
Dapat dulu sampai sini? Dapat. Supaya nanti kalau kembali ke Allah tuh nggak abstrak gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa Allah itu adalah sang realitas. Sip? Oke? Nah, kehadiran kita dalam keberadaan perlu bentuk nggak? Perlu bentuk nggak? Perlu. Nah, karena kenapa? Keberadaan yang menampil itu harus ada batasan. Contoh, ini kalau saya belum coret-coret, ada gambar nggak? Ada gambar nggak? Mulailah terbentuk sebuah gambar. Ini apa namanya? Lingkaran. Kenapa teman-teman bisa ngomong ini lingkaran? Iya oke Pak, ngerti. Cuman maksudnya kena kesepakatan nanti belakangan. Kenapa kita ngomong ini kesepakatannya lingkaran? Kenapa? Ya lingkaran bulat itu juga sih. Ulang ya. Teman-teman kita pelan-pelan nggak apa-apa ya. Pelan-pelan tapi dapat gitu. Ini kita susah bahas ini nih sebenarnya, tapi yuk pelan-pelan. Ini kita ngomongin pelajaran S3-nya Harvard by the way. Ini keberadaan. Ada lingkaran nggak sekarang? Kenapa? Nah, belum ada penampakan. Sekarang sah. Ada? Ngelihat apa? Bulat atau lingkaran? Kenapa bisa kelihatan bulat? Iya benar, karena digambar. Apalagi? Karena ada batas. Betul nggak? Dapat dulu nggak? Nah, saya tambah satu lagi ya, supaya nanti teman-teman paham. Sekarang ada batas berikutnya. Jadi ada berapa gambar? Dua. Kenapa teman-teman bisa ngelihat ada dua gambar? Ada 2 batas. Yang satu batasnya bulat, yang satu batasnya segitiga. Kalau nggak ada dua benda ini, ada nggak penamaan bulat? Hah? Kalau nggak ada ini, ada nggak penamaan bulat? Nggak ada. Kenapa? Karena dia belum menampil. Dia bisa menampil dan kita bisa sebut bulat. Kenapa? Karena sudah ada batas. Paham? Berarti di sini ada batas bulat, ada batas segitiga. Maka aku bisa mendefinisikan ini bulat dan segitiga karena kenapa? Dua-duanya punya batasan. Sampai sini oke? Oke. Sampai sini oke? Maka batasan itu bahasa Arabnya aurat gitu. Hijab. Maka ketika kita ada auratnya, ada batasnya, maka kita kelihatan satu-satu nih, gitu kira-kira. Teman-teman kalau nggak ada hijab, nggak ada aurat, nggak ada tubuh fisik, kelihatan nggak kira-kira? Nggak kelihatan. Enggak. Kan jadi makhluk halus jadinya. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Berarti kalau udah ada bulat, ada segitiga, ada bulat, ada segitiga, ada kotak, ada X. Jadi ini semua gambar. Gambar dari mana? Iya sih. Gambar yang menampil dari keberadaan. Oke? Nah, sekarang saya tanya, semua gambar ini ada wadahnya, datang dari sumber yang sama nggak? Iya. Dari mana? Spidol. Sebelum ada 4 gambar ini semuanya ada di sini. Maka spidol inilah yang menampilkan semuanya, yang kita bikin nama, ini bulat, ini X, ini segitiga, ini kotak. Sampai sini oke? Oke. Berarti 4 ini menjadi berbeda karena punya apa? Satu, dan dia dikasih nama. Oke? Oke. Nah, sekarang saya tanya, kalau namanya kita lepas dan kita ngelihat keempatnya ini hanyalah sebagai tampilan, dan kita hanya melihat bahwa semua ini adalah sesuatu yang dilekatkan kepada keberadaan, teman-teman akan ngelihat 4-5 gambar atau akan ngelihat satu papan tulis? Satu papan tulis.
Maka dalam pandangan Vedanta, aku melihat papan tulis. Paham nggak? Paham. Tapi dalam perspektif untuk kita masuk dualitas, aku melihat 5 gambar di situ. Ngerti nggak? Oke. Berarti pertanyaannya, kalau saya masih sibuk sama segitiga, bulat, kotak, X, ada tulisan nama, ada bulat lagi, berarti saya masih ada di dualitas gitu kira-kira. Padahal kesemua gambar ini menampil pada keberadaan tunggal yang namanya papan Tulis. Kalau papan tulis nggak ada, ini nggak ada. Betul nggak? Betul. Oke? Oke. Kita sebutlah ini bulat, X, segitiga, kotak. Sekarang mulai, bentuknya begini, namanya abu. Bentuknya begini, namanya X, Y, Z. Jadi semua bentuk ini, anggap ada 8 miliar bentuk seperti ini. Kira-kira sebetulnya dari 8 miliar bentuk seperti ini, dia ada pada keberadaan tunggal nggak kira-kira? Ya. Sampai sini oke? Oke. Sampai sini oke? Oke. Berarti pertanyaan saya, Tuhan itu di luar kita atau di dalam kita? Di luar dan di dalam. Nah, beda di jawabannya. Oke. Kamu salah lagi ya? Benar dulu pertanyaannya. Berarti dia ada di luar atau ada di dalam? Si papan tulis ini ada di luar gambar atau di dalam gambar? Luar gambar. Nggak bisa terpisah. Maka aku maha meliputi. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sekarang saya tanya, si bulat mau nanya ke temannya, segitiga, papan tulis di mana ya? Aneh nggak? Aneh. Lalu emang ada di mana gitu? Ada di papan tulis. Ada di papan tulis. Nah ini sama kayak ikan lagi berenang nanya, Om air ada di mana? Nah berarti kalau sekarang kita nanya, Allah di mana ya? Nggak beda jauh, orang yang lagi bingung nggak bisa bedain mana papan tulis, mana penampilan gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti begitu tadi teman-teman ngelihat lucunya, apanya, itunya, itu lagi melihat yang namanya dualitas. Sudut pandang. Tapi begitu ngelihat kanan kiri tidak menilai sama sekali, itulah namanya Vedanta. Kenapa? Aku sudah tidak contoh. Teman-teman hari ini ada loh ya orang yang hidungnya pesek disebut pesek marah lagi gitu. Pesek hidungnya terus pesek ngambek. Sekarang saya tanya, maaf ya. Kenapa orang pesek disebut pesek marah? Gara-gara peseknya bukan? Bukan, gara-gara dia memaknai kalau pesek itu jelek gitu. Teman-teman maaf ya, kalau kita ngerti ini, tega nggak, kuasa nggak kita ngejelekin orang lain? Enggak lah. Karena yang kita jelekin adalah dualitasnya. Padahal sejelek apapun yang kita lihat dan kita anggap jelek, sorry to say, mau dia mau saya ada di papan tulis yang sama. Betul nggak? Dan kalau kita ngerti bahwa semua ini adalah dalam satu kesatuan, berarti kita ini semua sebadan nggak sebenarnya? Iya. Maka aku menyakiti dia, aku pun menyakitiku. Diri sendiri. Dan ketika sadar bahwa kita semua ini satu kesatuan yang tidak pernah terpisah, disitulah kita akan mengerti bahwa sejatinya setelah melampaui dualitas, kita adalah keberadaan tunggal. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Paham? Jadi kemana saja melihat wajahnya siapa? Tapi dia wajahnya Allah, tapi Allah bukan? Bukan, karena Allah ini semuanya. Nih, pohon. Yang paling bawah disebut apa? Akar. Di tengah-tengah ini disebut? Batang. Ada ranting. Ada dedaunan, ada buahnya. Keseluruhan ini namanya apa? Pohon. Tapi bagian-bagiannya akar sama dengan pohon nggak? Beda. Tapi akar bagian dari pohon. Batang bagian dari Pohon. semuanya bagian dari Pohon. Nah.
Dan kita semua adalah akar, batang, daun, semuanya. Yang kita semuanya menyatu, kita menjadi pohon. Sampai sini oke? Oke. Berarti kita semua ini saling kesalingan terus ya kira-kira. Saling di mana akar menjadi batang, batang bertumbuh menjadi. Nggak ada, kita semua adalah satu kesatuan pohon yang utuh. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Clear ya? Berarti kalau gitu saya mau nanya sekali lagi, di ruangan ini semua kesadarannya tunggal nggak? Tunggal. Berarti kalau gitu yang membuat kesadaran kita berbeda kesadarannya atau yang menutupi kesadarannya? Itu disebut hijab. Maka kalau kamu mau masuk kepada kesadaran, lepaskan hijabnya, lepaskan batasan. Berarti kalau saya masih melihat ini A, ini B, ini C, ini jelek, ini baik, ini buruk, di mana itu juga nggak pernah mungkin hilang sih, karena kita juga masih dalam keadaan hidup. Maka dalam keadaan hidup dualitas itu nggak pernah nggak bisa hilang, nggak pernah. Tetapi ketika nanti kita udah mulai sadar, dualitas udah bukan jadi masalah gitu kira-kira. Sampai sini paham teman-teman? Paham. Oke? Ini udah mulai puncak-puncaknya, udah ngerti ini udahan sih gitu. Dari sini puncak loh. Puncak dari semua puncak ketika orang udah mulai mengatakan kul a'udzu birobbinas. Berarti dia udah melalui fase Al-Fatihah pembukaan, kebinatangannya udah lepas, Ali Imran keluarganya udah oke, dia membentuk semua cinta kasih dalam bentuk anisanya udah beres, Al-Maidahnya kasih sayang atau dalam konteks yang namanya pencerahannya udah oke, sampai ujungnya dia baru bisa mengatakan kul a'udzu birobbinas. Jadi ini kita lagi belajar ujungnya nih. Berarti kalau sadar kita sebagai manusia, di luar kita tidak ada keberadaan, hanyalah sebagai realitas. Sampai sini oke? Oke. Sip? Sip. Dapat? Dapat. So, sekarang tengok lagi kanan kiri temannya, silakan. Oh, ini aku yang lain. Oh, ini aku yang lain gitu. Mau agak sebal-sebal dikit nggak apa-apa sih, gitu, nggak apa-apa. Tapi mulai disadari, ingat kenapa aku bisa sebal, karena nanti bentar lagi kita akan sadar. Si yang namanya keberadaan ini ketutup sama yang namanya program. Dan program itu yang dibawa sama kita sekarang. Jadi sekarang saya tanya teman-teman sekali lagi, kita di ruangan ini keberadaannya tunggal nggak? Yang beda apanya? Program. Maka program akan menjadi identitas gitu. Maaf ya, emang ada di sini yang lahir langsung milih nama, aku mau milih ini, milih nggak? Berarti nama dikasih nggak? Berarti kita diprogram untuk jadi nama itu. Terus ibu bapak mau-mauan lagi ya, nggak nolak kayak iya aja. Betul nggak? Maaf, agama dikasih nggak? Dikasih nggak milih, harus lagi, betul nggak? Padahal si anaknya kan belum tentu pengen, betul nggak? Yes. Berarti program nggak? Garis keturunan dikasih nggak? Dikasih. Tiba-tiba datang, kamu keturunan ini dari mana gitu ya? Dilekatkan. Warga negara Indonesia dikasih nggak? Dikasih. Dan semua penamaan-penamaan yang lepas dari keaslian kita itu menjadi yang namanya program. Nah, berarti kita ini adalah kesadaran tunggal, yang berbeda adalah program. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kalau sekarang ini adalah kita anggap aja keberadaan tunggal itu namanya ruh, di mana ruh ini dikasih wadah namanya jasad, di mana programnya itu namanya jadi jiwa. Jadi yang beda dari kita itu adalah kualitas jiwa sama tampilan kemasannya, udah gitu aja. Makanya kenapa disebut aku menciptakan berbeda-beda, supaya saling belajar gitu. Jadi nanti saling memberikan pembelajaran untuk bertumbuh gitu kira-kira.
Teman-teman maaf ya, ibu bapak maaf nih. Once kita ngerti ini, bakal ribut-ribut urusan agama nggak kira-kira? Dan nggak bicara tentang religion, tapi bicara tentang the direct experience. Contoh. Antara ruh, jiwa, dan jasad, yang sejati yang mana? Kenapa? Karena ini adalah percikan dari semuanya. Sumbernya namanya Brahman, percikan namanya Atman, gitu kira-kira. Sumbernya namanya Allah, percikan namanya ruh, gitu kira-kira. Maka tidak ada kalimat aku ciptakan ruh, tuh nggak ada. Tetapi aku meniupkan. Berarti kalau meniupkan bagian darinya. Yes. Jadi ini sama kayak laut dan ombaknya. Laut sama ombak menyatu nggak? Tapi begitu ombaknya naik, seakan-akan terpisah nggak? Begitu si ombak naik, nanya ke ombak sebelah, laut di mana ya? Aneh nggak? Kan kamu tadi dari laut ya. Sip ya? Yang menarik lagi, laut ombak satu mereknya Islam, ombak dua mereknya Kristen, ribut lagi. Oh ini ombak Kristen, oh ini ombak Hindu. Padahal semuanya ombak di dalam lautan yang sama. Dan maaf ya, orang yang nggak terbuka susah nerima ini nih. Karena kenapa? Programnya mengental, sehingga dia nggak tahu dan nggak sadar dirinya siapa gitu. Sampai sini oke? Oke. Sampai sini oke? Berarti pertanyaannya, kualitas ruh kita semua sama nggak? Sama. Waduh, ini dia ruhnya lebih bagus ya? Gak ada. Oke gak ini? Maka yang berbeda kualitas apa? Makanya yang sakit nggak ada. Dok, aku sakit ruh, nggak ada. Dia kayaknya sakit. Nggak ada ya mas ya? Nggak, sok cari terminologi. Hah? Baru dari sini ya? Sip ya? Maka jiwa ini kita sebut sebagai program. Nah, sekarang saya tanya, pengalaman itu ada di ruh atau ada di jiwa? Hah? Jiwa. Berarti experience ada di sini. Sekarang saya tanya, ibu bapak pulang dari sini bakal punya pengalaman kejadian ini nggak? Yes. Hari ini membawa pengalaman hidup yang seminggu lalu nggak? Iya. Hari ini bawa pengalaman hidup 10 tahun lalu nggak? Sekarang saya tanya, mau yang pengalamannya 10 tahun yang lalu, mau pengalamannya 1 hari yang tadi, mau pengalaman cuma 5 menit yang lalu, yang mengalaminya tetap sama, betul nggak? Nah, itulah si ini nih. Inilah yang disebut aku. Maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Aku tuh siapa? Diriku yang sejati. Bagian dari keberadaan tunggal nggak? Iya. Maka kalau aku menyadari ini, aku akan terkoneksi sama keseluruhan. Dan ciri-ciri orang yang sudah terkoneksi sama keseluruhan simple. Dia akan salam kanan, salam kiri, damai kanan, damai kiri. Makanya kenapa dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Output orang yang sholat adalah keberadaan kita pasti mendamaikan sekelilingnya. Kenapa? Karena tahu bahwa semuanya bagian dari keberadaan yang tunggal. Sampai sini oke? Oke. Sip? Jadi ngerti nggak sekarang kenapa orang beragama berantem mulu? Karena program. Sibuk di wilayah program. Nggak usah beda agama lah, seagama ada yang berantem nggak? Ada. Jangan banyak atau nggak enak, ada. Beda mazhab ribut, beda kitab ribut, beda tafsir ribut, betul nggak? Kenapa? Karena mereka, kita semua boleh jadi keributan itu datang karena menyembah program. Programnya beda. Oke? Nah, program ini dalam bahasa tradisi Islam disebut ilah. Makanya tidak ada ilah selain Allah.
tat wam asi, kamu adalah itu. Kamu tidak ada identitas, kamu tidak ada nama, kamu tidak ada, lepas. Maka sesaat kita melepaskan program, kita semua seruangan ini nggak akan pernah berantem. Betul nggak? Ya. Terus supaya caranya nggak berantem gimana? Merem. Kan jadi nggak kelihatan. Ya. So, merem. Sekarang lihat teman sebelahnya. Nah, nggak akan menilai. Betul nggak? Makanya latihannya kenapa ketika kita meditasi matanya ditutup, supaya kita melepaskan ini nih. Kalau kebuka masih ada wish merek misalnya. Bisa gitu nggak? Iya. Sok semua merem, mau mereknya hebat apapun nggak akan kelihatan. Betul nggak? Nutup itu semua namanya sholat. Kan waktu sholat Allahu Akbar, tutup semua, buka hati aja deh. Sebelumnya tutup ini. Kan waktu wudhu teman-teman kuping dibasuh nggak? Iya. Dibasuh. Berarti kuping alat membuat kita menjudge orang, betul nggak? Yes. Apalagi kalau udah ada kata-kata dengar. Nah udah. dengar ya. Nah, udah mulai. Datang dari mana? Kuping. Kalau kuping gitu ya Bu ya. Nah, pengalaman banget kayaknya ya. Berarti kalau kupingnya ketutup, bisa dengar nggak? Nggak bisa. Berarti kalau tidak dengar, kita akan dalam konteks semuanya bisa masuk menuju ke sini. Oke? Berarti sekarang nomor 1, belajar untuk mendengarkan apapun yang penting untuk kita dengarkan. Sok, matanya dipejamkan, pelan-pelan. Duduknya boleh lebih enak. Matanya boleh dipejam, santai dan rileks. Oke, ingat ya, kita mau masuk ke keberadaan tunggal. Berarti aku mau melepaskan segala sesuatu yang bukan aku, termasuk namaku, status sosialku, jabatanku, dan semuanya. Gimana cara paling mudah untuk masuk ke situ? Silahkan teman-teman ibu dan bapak hanya mendengarkan, tidak perlu menilai. Dengerin aja. Karena semua yang kita dengar hanyalah suara. Jangan dikasih nama, jangan dikasih analisa, dan jangan diberikan penilaian. Cukup sementara, matanya boleh dibuka. Dapat nggak maksud saya? Dapat. Maka ketika pendengaran kosong, penglihatan kosong, yang aku lihat hanyalah realitas. Dan itu kalau nggak dilatih nggak bisa. Maka ketika pendengaran kosong, penglihatan kosong, yang aku lihat bukan gambar A, gambar B, gambar C. Yang aku lihat hanyalah papan tulis. Kalau lagi nonton bioskop, kalau lagi kosong semuanya, yang aku lihat hanyalah layarnya, bukan drama yang menampil di situ. Jadi kalau sekarang kita ngelihat dramanya, hidup pasti penuh drama. Tapi kalau kita ngelihat layarnya, tahu bahwa itu hanyalah drama dalam kehidupanku. Maka kalau di film, proyektor memproyeksikan ke sini. Waktu ada proyeksi kebakaran, layar kebakar nggak kira-kira? Enggak. Waktu ada banjir jadi basah nggak? Enggak. Maka kesadaran kita tidak pernah terbakar oleh api, tidak pernah basah oleh air, tidak pernah lapuk oleh apapun. Karena kenapa? Itulah yang disebut fitrah gitu kira-kira. Sip ya? Jadi sedih drama bukan? Berarti kalau lagi sedih, mulai disadari, aku sedang menyadari sedih. Karena aku tidak pernah sedih. Berarti ini tiba-tiba besok bete nih. Aduh, aku bete. Bukan aku bete, aku sedang menyadari bete. Karena aku nggak pernah bete. Berarti bete tamu nggak? Oh, udah tamunya nggak bagus, jangan disuruh masuk dong, gitu kira-kira. Sip? Berarti kalau lagi kesal, apa yang lagi kejadian? Lagi datang tamu yang namanya aku sedang menyadari kesal. Padahal si aku kesal nggak? Enggak.
Berarti tiap hari tamunya beda-beda nggak? Iya. Dan setiap tamu yang beda, jadilah sebagai pegawai hotel, ibu bapak. Mau tamu nyebelin harus senyum, betul nggak? Mau tamu nyenengin senyum juga. Karena lambat laun siapapun tamu yang datang ke hotel kita pasti pergi pada waktunya. Nggak akan ada tamu yang abadi. Betul nggak? Maka PR kita adalah menerima semua tamu dalam hidup kita, karena justru tujuan salah satu pembelajaran adalah ketemu sama tamu-tamu itu gitu. Dan tamu terbesar dalam hidup adalah pasangan dan anak, udah gitu aja. Lama ya, lama ya Kang. Udah paling nyebelin, paling ribet lagi, udah gitu. Paling lama. Makanya karma terbesar dalam hidup itu pasangan dan anak. Tapi tanpa mereka kita nggak mungkin ada di kelas ini gitu. Kita nggak mungkin masuk ke level ini, nggak mungkin. Nanti kita muter-muternya di sini terus gitu. Sip ya? Sip. Jadi teman-teman, once nanti kita ngerti ini, mau lewat sholat, puasa, umroh, haji, kurban, terserah deh ritualnya apa. Kata kuncinya cuma satu, menembus dinding jiwa kita untuk menuju kepada kesadaran ruhani. Itulah yang disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi teman-teman ibu bapak kalau lagi sadar berarti lagi di rumah nggak kira-kira? Iya. Karena rumah kita ini adalah rumah kesadaran. Begitu mabok lagi pergi itu, sok balik lagi. Jadi kita berbolak-balik terus ya kira-kira. Berarti di dalam konteks di sini kita ketemu sama sang keberadaannya kira-kira. Jadi sekarang bisa ketemu keberadaannya, bisa ketemu Allah nggak? Sesaat kita melampaui jiwa kita masuk ke sini, disitulah kita akan berjumpa dengan Dia. Oke? Sip? Dan nanti kita bisa membuktikan kalau ada kata-kata aku lebih dekat kepadamu dari bulan. Ini nggak mungkin jauh. Kenapa nggak mungkin jauh? Kan meliputi. Betul nggak? Ya. Berarti kalau meliputi selalu bareng nggak? Ya. Jadi nggak ada kata-kata aku kesepian. Nah, gimana kesepian? Karena paling nggak bisa lepas antara pencipta dan yang diciptakan, itu nggak mungkin lepas. Sip? Sip. Maka aku bersama kamu di mana saja kamu cuman kamunya nggak sadar. Gitu. Kamunya sibuk sama bete, kamunya sibuk sama kesel, kamunya sibuk sama julid, kamunya sibuk sama menilai. Maka kamu kehilangan waktu untuk berjumpa dengan aku gitu. Makanya kita semua penting punya satu prosesi, terserah gimana caranya, untuk membuat jiwa kita tidak sibuk, terkoneksi dengan kesadaran. Oke? Sip? Sip. Paham? Paham. Atau puyeng? Puyeng. Oke, teman-teman, ini saya nanti tambah sedikit lagi, tapi sebelum nambah, ini kan oke nih ya. Teman-teman, to be honest ya, sejujurnya, ini ilmu dari semua puncak ilmu sih. Dan ujung dari semua pembelajaran larinya nanti pasti ke sini. Jadi teman-teman, ini mahal banget gitu ya. Dan ini kalau nggak dilatih nggak akan jadi apa-apa juga sih. Iya, hanya pengetahuan. Karena kata kuncinya adalah besok aku melakukan apa yang aku tahu. Karena nambah tahu terus, tidak melakukan, tidak merubah kebiasaan yang sama, tidak akan merubah hidup, udah gitu aja. Sip? Jadi mudah-mudahan ini akan berubah menjadi laku kita, laku akan merubah kebiasaan kita, dan kebiasaan yang akan merubah hidup kita. Terima kasih, saya kembalikan dulu ke Pak Pur, mungkin kalau ada diskusi dan tanya jawab. Boleh ketemu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Abu. Tadi Kang Abu kan menjelaskan tentang program-program yang bisa menutup kita untuk ketemu kesadaran sejati. Bisa dikasih tips bagaimana caranya kita mengenali program-program itu dalam berbagai konteks ya, maksudnya dalam berbagai tingkatan dan dalam berbagai konteks kita mengenali program-program yang menghalangi kita untuk menemukan siapa kita untuk itu, dan benarkah kita harus menilai program itu gitu? Mungkin itu sih. Salah satu program yang paling bahaya kalau sudah membatasi sesuatu bahwa kamu salah, aku benar, itu pasti programnya chaos. Artinya, program paling bahaya dalam hidup itu namanya sombong.
Makanya Tuhan Allah dalam konteks Quran menganalogikan setan itu dengan sifat sombong. Itu all program. Begitu kamu salah, kamu nggak benar. Once kita judgment dengan benar atau salah dan merasa aku lebih baik dari dia, nah itu udah program. Itu satu. Kedua, artinya apa? Stop membuat kesimpulan dalam hidup. Karena hidup tuh nggak pernah ada kesimpulannya. Contoh, maaf ya, tadi ngomongin pernikahan sih, saya pakai contoh pernikahan aja ya, biar gampang ya. Teman-teman, ibu bapak, ada orang menikah nggak cocok, cerai. Ada orang ngomong gini, pernikahanku gagal. Pertanyaan saya, bisa nggak ngomong pernikahan gagal padahal hidupnya masih berlanjut? Bisa ngomong gagal nggak kira-kira? Nggak bisa. Ibarat kata sepak bola 90 menit, di menit keempat kebobolan 2-0, udah kalah belum? Belum. Kenapa? Masih ada waktu. Jadi orang cerai gagal nggak? Enggak, itu mah variasi hidup aja sih gitu. Betul nggak? Ya. Dan realitasnya memang untuk pisah. Tapi ini saya bukan mau encourage cerai, bukan loh ya. Oh kalau gitu boleh ya, bukan gitu poinnya. Tetapi intinya adalah keterpisahan itu bukan sebuah kegagalan, tapi jadikanlah pembelajaran. Ada nggak sekarang orang cerai ngerasa gagal? Bisa nggak begitu? Sesaat dia menyimpulkan dirinya gagal, dia akan gagal seumur hidup. Betul nggak? Karena dianggap begitu sekali, aku telah menjadi istri yang durhaka, anak durhaka, gitu, misalnya. Padahal hidup itu penuh dengan koma, jangan dititikin. Nah, sesaat kita menitikkan dalam sesuatu, berarti kita lagi pakai program lama. Makanya kalau dalam tradisi Quran disebut kun fayakun, terjadi maka terjadi terus. Berarti kita sekarang nggak usah ngerasa benar, nggak usah ngerasa salah, semuanya dalam aliran kedinamisan, gitu ya. Sip ya? Berarti pertanyaan saya, penting ya kita menghancurkan program lama? Penting. Program lama namanya berhala. Maka jangan menuhankan berhala. Pemikiran lama, belief system lama. Dari dulu tahu sholat gitu mulu, nggak pernah naik kesadarannya. Dari dulu tahu puasa gitu mulu gitu. Pokoknya urusannya bangun sahur, habis gitu bukber, udah. Bangun sahur, habis gitu bukber, udah. Gitu. Misalnya. Kan lucu orang Ramadan ya, ibu bapak, di Februari kita mau Ramadan kan. Baru bangun dari sahur mikirnya udah, nanti buka pakai apa ya? Baru sahur. Nanti buka, berarti urusan dia puasa cuma makan dan mie. Masa 40 tahun puasa gitu-gitu mulu sih gitu. Berarti jangan sampai terprogram dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Intinya adalah selalu membuat kebiasaan-kebiasaan baru gitu kira-kira. Kita, Bu. Berarti pengetahuan itu penting untuk tahu bahwa program itu ini ya sama. Saya mau nanya, ibu bapak teman-teman di sini termasuk tipikal orang yang suka marah atau sering marah? Yang mana? Sering, bagus, jujur ya. Jadi kalau jujur enak. Marah itu output atau input? Output. Hah? Output. Marah itu sebab atau akibat? Akibat. Pasti ada sebabnya nggak? Apa sebab marah? Kesal, kecewa. Bukan. Tidak mengerti. Maka aku marah. Kalau ngerti marah nggak? Enggak. Jadi mau gimana pun saya marah karena tidak apa. Nah, sekarang saya tanya, kenapa nggak ngerti? Kurang pengetahuan. Dalam korelasinya dengan marah itu bagaimana ya? Ya. Lalu ya antara intelek, emosional berarti saling apa? Sinergi. Sinergi. Gini. Teman-teman ibu bapak pengetahuannya cuma punya 4 misalnya, tahunya cuma itu aja. Sekarang saya tanya, berarti dalam menyelesaikan masalah cuma kombinasi dari 4 ini nggak kira-kira? Iya. Kalau nambah jadi 10, lebih bervariasi nggak? Semakin banyak pengetahuan yang masuk, semakin datanya banyak, semakin pilihan kita juga jadi banyak. Jadi sinergi bukannya pengetahuan dulu, lalu emosional, lalu spiritual, atau bagaimana itu Kang? Semuanya berjalan simultan. Enggak. Karena nggak bisa IQ dulu ah. Sekarang IQ jalan emang nggak ngerasain? Karena enggak. Mungkin ini agak menyimpang dari maksudnya
dari bahasan misalnya apakah kita mesti emotional quotient dulu atau spiritual dulu atau intelligent manusia dulu, mungkin bersambung ke situ Pak. Iya, semuanya berjalan selaras. Gitu. Cuman tahu kalau IQ itu kadarnya cuman berapa persen ya? 4%. EQ itu kira-kira ya 46% lah. Si SQ-nya 50% gitu. Berarti pengetahuan penting nggak? Penting, tapi jauh lebih penting perilaku. Tapi semuanya nggak akan ada kalau tanpa kesadaran. Gitu. Makasih kamu. Gini. Teman-teman sekarang lagi belajar IQ, EQ atau SQ? SQ. Tapi kalau saya nerangin ini teman-teman nggak punya intelek, ngerti nggak kira-kira? Maka intelek dijabarkan dengan kata-kata. EQ dijabarkan dengan rasanya. SQ praktek barusan, gitu loh. Berarti hari ini tiga-tiganya dapat nggak? Dapat. Sip? Siap. Oke. Mohon Kang Abu. Boleh tepuk tangan pertanyaan? Ada lagi? Ada. Silakan. Pakai ini. Ya ada mic-nya soalnya. Ya. Si berhubungan dengan program, bagaimana kan kalau program untuk anak-anak mulai dari anak-anak lah usia dini sampai ke kita dewasa kan masih program lama, sedangkan kita untuk menumbuhkan kesadaran pada anak-anak lah program-program itu yang langsung menuju kesadaran bisa dicontohkan dilihatnya gitu. Ya, kalau ibu anak mau berubah, yang harus berubah siapa yang dulu? Kalau saya di sekolahan sama aja, semuanya mencontohkan dulu. Ya masa anak buahnya pengen bagus, gurunya nggak bagus kan nggak mungkin Bu. Betul nggak? Makanya kenapa kata-katanya pelihara dirimu dan keluar. Ya, nomor satu siapanya dulu? Kita. Maka maaf ya, saya sering banget ngomong gini teman-teman, ibu bapak, maaf banget ya. Tidak pernah ada orang berubah karena sering dikasih wejangan tuh nggak ada. Malah ngeyel. Malah ya. Tetapi perubahan datang karena ada contoh. Kayaknya agak ini. Ada kata-kata seperti ini, saya akui saya memiliki sifat pemarah. Dengan kekuatan Tuhan bersihkan kemarahan dengan kekuatanmu. Jadi sepertinya waktu meditasi itu Allah yang bekerja untuk membersihkan saya. Kalau pelajaran Kang Abu kan seolah-olah dari diri kita sendiri untuk latihan meredam kemarahan. Yang maksud saya gitu, apa meditasi yang saya pernah lakukan dari pembelajaran sebelumnya itu bukan gitu efektif nggak dengan Allah bersihkan kemarahan di dalam ini saya. Jadi saya lagi jengkel sama orang gitu, ya Allah yang keluar bersihkan. Gitu-gitu saya sering gitu. Itu mah bukan doa, nyuruh namanya. Tapi ada judul-judulnya, misalnya hari ini. Itu mah ngatur. Jadi makanya begitu Kang Abu Marlo, sebenarnya kemarahan itu di dalam diri sendiri kan. Tapi kenapa saya meditasi kemarin nyuruh-nyuruh Allah bersihin itu ya? Saya bingung. Makanya saya tanya. Soalnya saya udah belajar kemana-mana gitu ya. Saya pikir-pikir saya kemarin ngapain aja ya? Nyuruh Allah bersih-bersih. Saya yang malas nyuruh Allah bersihin saya. Ini maaf ya, maaf. Gini. Ibu mau Allah nyuruh ke, misalnya ya. Ibu mau ngerti ini diri ke, maaf ya. Semua nggak akan berubah kalau ibu tidak melakukan 15 langkah ini. Sorry ya. Siap ya. Pokoknya kalau nggak 15 ini dikerjain, sorry tuh saya mau retret Vedanta kayak apa. Nomor 1, latih. Nomor 2, sama dengan 1.
Nomor 3 sama dengan terus sampai 15 kuncinya